bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia kenikmatan. Kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Namun dengan demikian, mari kita sama-sama untuk mencoba merinci satu persatu yang kita bisa hitung di saat ini. Pertama, kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat yang paling penting adalah nikmat hidayah iman serta Islam. Sehingga dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Satu harapan yang sama tentunya, ibadah-ibadah kita termasuk Jumat ini dan seterusnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar yang mulia ini saya ingin mengajak kepada diri saya dan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Keimanan dan ketakwaan yang benar, keimanan dan ketakwaan yang bisa mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia ini para jamaah, tentunya nanti di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama renungkan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senang gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah lahiyal hayawan, yang benar-benar kehidupan. Laukanu yang namun sekiranya kamu mengetahui. Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa dunia ini adalah tempat senang gurau dan tempat main-main. Timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Allah menyebutkan demikian? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Sekarang ini kita sedang berada di dalam kehidupan di dunia, kehidupan yang nyata, alam syahadah, yang semua yang kita geluti, semua yang kita jalani bisa disaksikan sekarang. Lain halnya ketika kita sudah berada di kehidupan akhirat, kehidupan yang gaib, yang tidak akan pernah kita bisa jangkau kecuali kalau sudah tiba waktunya, yaitu mati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman, insya Allah kita tentunya kehidupan dunia ini jadikan sebagai masa persiapan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal. Segala amal dipersiapkan atau diperbuatnya didasari dengan mencari ridho Allah. Sebaliknya mereka yang tidak beriman, karena tidak mempunyai tujuan hidup untuk kehidupan berikutnya, merasa mereka menikmati kehidupan ini sepuas-puasnya tanpa menghiraukan ajaran agama yang telah diserukan oleh para rasul, bahwa kehidupan dunia ini sebagai singkat, hanya singkat para sekalian, dan yang singkat ini dipenuhi dengan senang gurau dan permainan, tidak ada kesungguhan. Misalnya seseorang pegawai yang meniti karirnya dari bawah sekali, dengan ketekunannya, dengan kehidupannya, semuanya dijalani dengan sederhana, hari demi hari dilalui dengan ketekunan dan kesabaran. Setelah tahun demi tahun dilalui dengan penuh ketekunan, karir pun terus meningkat. Seiring dengan itu, status sosialnya semakin baik dan mapan, sebagai berbagai tanda jasa diperolehnya. Tapi tak terasa para jamaah, usia pun semakin lanjut, kondisi fisik tidak sesegar pada saat awal meniti karir, bahkan sudah jauh menurun, sehingga tenaga pun sudah jauh berkurang. Karir yang sudah dirintisnya para jamaah sejak lama, pada akhirnya sampailah pada puncaknya. Mengenai usia, ia pun dipensiunkan. Selanjutnya digantikan dengan generasi berikutnya. Tak lama kemudian, ajal menjemputnya. Itulah kehidupan dunia para jamaah.
Oleh karenanya para jamaah Allah, bila dalam menjalani kehidupan dunia ini tidak dipersiapkan untuk kehidupan akhirat, maka yang akan menjadi orang yang merugi. Tanah jasa yang diperolehnya hanya tinggal kenangan, harta benda yang sudah terkumpul yang tinggalkan, sementara persiapan untuk kehidupan akhirat tidak ada. Jadi seolah-olah hidup ini benar-benar seperti sendal burung dan permainan belaka. Masih beruntung para jamaah, manakala dalam meniti karir ia termasuk berhasil. Bagaimana kita yang gagal, sementara amal kebajikan tidak ada dan ibadah kepada Allah pun lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa kehidupan dunia ini dijadikan masa persiapan untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Oleh karena itu para jamaah Allah, untuk mengisi kehidupan alam syahadat ini, mari kita perhatikan yang pertama, bahwa hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Yang kedua, hidup kita ini sebagai khalifah di muka bumi. Wa qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Artinya sebagai khalifah banyak-banyak melakukan sebuah kebaikan, memanfaatkan dunia ini demi kemaslahatan hidup yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik kepada mereka dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang terakhir, yang keempat para jamaah, tujuan sejati kita adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan ayat-ayat di atas sebagai pegangan untuk mengisi kehidupan di dunia ini sebagai persiapan untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Hidup di dunia dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh, sehingga bila mau menjemput kita, kita sudah mempunyai persiapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal